Pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Happy Sunday buat kita semua ya. Saudara bisa mengucapkan Happy Sunday kepada setiap teman-teman semua yang ada di room channel Pastor Deso. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada ya. Happy Sunday. Lalu kemudian saudara sebutkan kota saudara. Ya, jikalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar. Saudara bisa share, saudara bisa apalagi bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso khususnya di TikTok. Kalau di merah mungkin bisa di bisa berbagi super gift kalau tidak salah ya. Bapak Ibu Saudari kalau yang merah. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Itu pun kalau saudara terberkati ya. Jadi saudara semua dalam setiap hidup kita semua sifatnya khususnya dalam pelayanan Pastor Deso semua sifatnya sukarela ya. Kalau saudara terberkati silakan. Kalau saudara tidak terberkati pun saudara silahkan juga. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk saudara mampir ke channel yang memberkati hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Happy Sunday ya buat kita semua dari Bogor, Shalom. Ya teman-teman semua yang dari Bogor, Shalom. Dari Kalideres, dari Sarawak Malaysia, Shalom. Dari Jakarta, Shalom ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Kalian yang sudah menulis Happy Sunday dari kota dari mana saudara hadir. Ya Bapak Ibu Saudari, Shalom. Ibu ya dari Kalimantan Timur, Shalom. Ya Shalom dari Jakarta Utara, Shalom. Dari Surabaya. Ya teman-teman semua yang hadir pagi hari ini, Pastor Deso bersyukur ya kepada Tuhan tentunya. Untuk setiap hati yang mau mengasihi Tuhan. Saya sendiri dari Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya, Happy Sunday. Ya kalau saudara mau mengikuti ibadah kami, tentunya ada ibadah offline kami jam 10 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi setelah saya ya ibadah online seperti ini jam 7 nanti selesai, nanti habis ini saya langsung ke gereja. Ya saya sendiri ada di Depok, Jawa Barat. Ya Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang ada di sekitar Depok boleh mampir-mampir berkunjung ya. Kalau saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Nanti saudara bisa inbox. Nanti saudara dan saya bisa kasih, Pastor saya rindu mau datang dan lain sebagainya. Saudara kalau ditanya saya gereja apa, saudara ini kasih oleh Tuhan, saya senang menyebutnya saya aliran Kristus saja Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya saya lebih suka disebut pengikut Kristus dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kalau saya bilang dari aliran ini, aliran itu, lalu kemudian saudara, oh dia dari aliran ini, aku nggak terberkati ya. Oh dia dari aliran ini, aku nggak mau lah. Aku dari aliran ini, nanti begitu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang penting kita semua adalah pengikut daripada Kristus dalam kehidupan kita semua. Itu yang paling penting. Kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari. Jangan terjebak oleh aliran-aliran dalam setiap kehidupan kita semua ya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, silakan saudara bertumbuh lewat aliran-aliran itu semua. Tetapi ingat, pusat daripada kehidupan kita semua, pusat penyembahan kita semua adalah Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Bapak Ibu Saudari, benar. Saya setuju satu tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk menyatukan visi. Apa menyatukan visinya? Itu menyebarkan, menyelesaikan amanat agung, penginjilan. Betul Bapak Ibu Saudari, saya setuju tuh ya, untuk mengabarkan, menyelesaikan amanat agung. Ya Injil Kristus dalam setiap hidup kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, selama kita hidup, selama kita bernafas, ya biarlah kita boleh terus menginjil dalam kehidupan kita semua. Mungkin belum ada skala besar dalam hidup saudara. Tetapi penginjilan kita dimulai dari skala kecil. Dari keluarga kita, rumah tangga kita, ya keluarga-keluarga di sekitar kita, tetangga kita. Mungkin ada sahabat-sahabat di sekitar kita, teman-teman waktu kita sekolah dulu dan lain sebagainya. Kita mulai dari setiap lingkungan kita semua ya. Bapak Ibu Saudari, amin ya. Jadi pagi hari ini, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari buat kalian semua yang rindu kembali merenungkan firman Tuhan, khususnya pagi hari ini mari kita buka hati kita semua. Saudara izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, pada satu hari ada seorang bapak yang membersihkan gedung rumah dan menemukan buku hariannya. Ya, dari 15 tahun yang lalu kira-kira, ya Bapak Ibu Saudari.
Lalu kemudian Bapak ini membukanya. Dan Bapak ini menemukan ada satu kalimat yang terus berulang ya di dalam buku hariannya itu. Dia menemukan ada kata atau kalimat, saya ingin pekerjaan lebih baik. Saya ingin nanti pasangan saya mengerti saya. Saya ingin bahagia. Saya ingin punya ini. Saya ingin bekerja. Saya ingin diakui. Saya ingin. Saudara, Bapak ini menemukan halaman demi halaman dipenuhi dengan kata saya ingin. Lalu kemudian tanpa sadar, air matanya mulai menetes. Ternyata dia ingin diakui. Bukan karena nostalgia, tetapi karena dia melihat betapa sempit, betapa lelah, dan betapa hampa hidup yang berpusat kepada saya itu. Ya, yang berpusat kepada saya itu. Saudaraku yang terkasih, apakah kita pernah merasakan hal yang sama? Kita lelah karena terus-menerus berusaha menjadi bintang dalam drama hidup kita sendiri. Hari ini Tuhan ingin membawa kita keluar dari penjara yang berukuran mini itu, yang bernama diri sendiri, menuju kehidupan yang luas, menuju kehidupan yang penuh dengan makna, yaitu hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus dan akhirnya itu termanifestasi dalam kehidupan untuk melayani Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara bayangkan ada dua gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak kecil yang berdiri di tengah-tengah lapangan luas, memegang senter kecil. Ya, dia menyorotkan cahaya senter itu bukan ke lapangannya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi kepada mukanya doang. Ya, kepada mukanya doang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika itu dia berusaha keras melihat pantulannya di cermin kecil yang dipegangnya. Wajahnya tegang, matanya berusaha melihat dirinya dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ada anak yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan di gambar itu. Anak yang sama. Tetapi dia mengarahkan senter itu ke sekelilingnya. Ya beda dari anak yang pertama. Tadi anak pertama menyenterkan Bapak Ibu Saudara senternya, cahayanya ke wajahnya. Sehingga yang hanya dilihat adalah wajahnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Sedangkan gambar yang kedua ada anak yang sama. Ya atau anak yang berbeda maksud saya. Tetapi ini saudari anak ini mengarahkan senter itu ke sekelilingnya. Tiba-tiba berhentilah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan atau terlihatlah seorang kakek yang tua yang sedang duduk di bangku yang ternyata seharusnya bisa ditolong olehnya. Lalu kemudian dilihat lagi ada seorang ibu muda yang kesulitan mendorong kereta bayinya dan dia juga bisa membantunya. Dan kemudian dia juga melihat ada jalan setapak ya yang berliku yang bisa diteranginya. Saudara, hidup yang berpusat kepada diri sendiri seperti gambaran yang pertama. Ketika menyenterkan cahaya senter itu kepada wajahnya. Ya. Kehidupan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudari adalah kehidupan yang melelahkan. Kehidupan yang gelap, yang hanya bisa melihat pantulan diri sendiri. Tetapi hidup yang berpusat kepada Kristus adalah ketika saudara dan saya berani untuk mengarahkan senter hidup kita. Mengarahkan setiap talenta, mengarahkan setiap waktu, mengarahkan setiap perhatian kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan untuk keluar, untuk melayani. Karena saat itulah kita baru benar-benar melihat dan menemukan hidup yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar kebenaran ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup bukan tentang diri kita. Hidup di dalam kekristenan adalah berpusat kepada Kristus, yang artinya saudara termanifestasi dalam pelayanan, dalam hati yang rindu melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini bukan tentang kita. Biarlah kita boleh hidup berhenti pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudari. Berhenti untuk hidup bagi diri sendiri. Karena kehidupan bagi diri sendiri tentunya
Saudari, kalau saudara hidup di dalam Kristus itu adalah kegagalan. Kegagalan dalam setiap hidup saudara kalau saudara hidup berhenti kepada diri sendiri. Bukan tidak boleh saudara hidup untuk diri saudara sendiri, tetapi jangan berhenti di sana. Teruslah melangkah hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di dalam setiap hidupmu. Saudara, dalam budaya dunia yang terus-menerus meneriakkan slogan, pikirkan dirimu sendiri, kejar mimpimu, kamu yang utama, kasihi dirimu, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan menyuarakan kebenaran yang berbeda, kebenaran yang terbalik. Karena hidup yang sejati justru ditemukan ketika kita berhenti menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, justru hidup yang sejati ditemukan ketika kita berhenti menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 3-4, dia mengatakan demikian kepada jemaat-jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikannya kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini akan membongkar ilusi bahwa hidup adalah tentang kita. Dan tentunya kerinduan firman Tuhan hari ini, saudara, menuntun saudara kepada teladan yang sempurna, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, hidup bukan tentang memperbesar nama kita. Hidup ini bukan tentang memperbesar nama saudara, tetapi tentang memuliakan nama Kristus, nama Yesus, melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan secara rendah hati. Walaupun mungkin saudara tidak dihargai, tidak dianggap sama orang. Dan saya ngomong seperti ini udah sering kali, Bapak Ibu Saudari, ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak dinilai setiap apa yang saya kerjakan dalam pelayanan. Sudah sering kali Bapak Ibu Saudari, ya. Kalau bukan karena Kristus, mungkin sudah berbelas-belas tahun yang lalu saya sudah berhenti dari pelayanan. Ya, tetapi semua saya lakukan karena Kristus dalam setiap kehidupan saya secara pribadi, sehingga saya boleh terus semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam perjalanan iman, semakin belajar mengenakan pribadi Kristus, nilai-nilai Kristus dalam setiap kehidupan saya. Bukan tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Ya, seringkali si iblis memberikan hati, memberikan pikiran-pikiran, serpihan-serpihan pikiran-pikiran seperti itu. Udah, gak usah perhatiin lagi, perhatikan aja diri lo sendiri, keluarga lo sendiri. Kan lebih enak perhatiin diri lo sendiri, keluarga lo sendiri. Aduh, melayani umat itu gak mudah. Udah, apalagi kalau mereka tuh lihat tuh nyakitin tuh yang itu nyakitin tuh, yang ono nyakitin, yang ini nyakitin. Waduh Pak Bu, ya iblis memberikan pikiran-pikirannya kepada setiap kita semua. Dia coba mengambil alih, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, landasan di dalam setiap pikiran kita semua. Tetapi saudari, jangan pernah kita mengizinkan setiap pikiran-pikiran itu menguasai setiap hati dan pikiran kita semua. Ingat baik-baik, hidup bukan tentang memperbesar nama kita, tetapi hidup tentang memuliakan nama Kristus, nama Yesus, melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, sekecil apapun itu dengan rendah hati. Ya, saya bersyukur di gereja di mana kami melayani, ada orang-orang yang ikut terlibat melayani. Saudara, saya sampaikan kepada mereka bahwa kontribusi sekecil apapun dalam kehidupan kalian ketika melayani Tuhan, khususnya melalui gereja di mana saya ada, Bapak Ibu Saudari, untuk menggembalakan mereka, saya bersyukur dan saya berterima kasih. Saudara, bayangkan kalau misalkan kita lagi khotbah, tiba-tiba ada anak menangis, ada anak berlari-lari, anak bermain-main. Kita bersyukur ada guru-guru di dalam sekolah minggu, ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, hati kita bisa fokus kepada Tuhan.
Saya bersyukur ada orang-orang yang melayani, baik di mimbar, baik di belakang mimbar. Sehingga pekerjaan Tuhan setiap minggunya bisa berlangsung dengan baik. Ya, mereka semua berkontribusi sekecil apapun, dan saya menghormati dan menghargai, terlebih Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita selidiki melalui firman Tuhan, mengapa pusat hidup kita harus bergeser dari ego kepada Kristus. Dan itu harus terwujud dalam setiap pelayanan kita dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, untuk saudara dan saya belajar dalam setiap kehidupan saudara, mengapa pusat hidup kita harus bergeser dari ego kita kepada Kristus. Mari, yang pertama Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu belajar bahwa Kristus adalah contoh yang sempurna. Bahwa Kristus adalah contoh sempurna, hidup yang tidak berporos pada dirinya sendiri. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus adalah contoh yang baik, teladan yang sempurna, karena hidupnya tidak berporos kepada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Filipi, kita buka dulu ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, itu adalah jalan kunci, ya, tentang kristologi. Itu adalah jalan kunci tentang disiplin dalam kehidupan. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi ini merupakan puncak dari nasihat Paulus tentang kerendahan hati. Ini puncak nasihat Paulus tentang kesatuan. Ya, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya di dalam Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 4. Ya, Bapak Ibu saudari, Paulus menasihati jemaat itu mengenai kerendahan hati. Dan kemudian inilah puncaknya di ayat yang kelima sampai 8. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hendaklah hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Inilah kenosis, bagaimana Allah mengosongkan dirinya, bagaimana Kristus, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar mengosongkan dirinya dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat konteks daripada Filipi tadi, itu adalah jemaat yang mungkin mengalami perselisihan. Ya, mungkin mereka mengalami perselisihan di dalam setiap hidup mereka. Mungkin mereka mengalami kesombongan rohani. Oh, ini semua karena aku. Semua ini karena aku ini. Ya, sehingga Bapak Ibu saudari, kesombongan itu biasanya melahirkan perselisihan. Saudara, lalu kemudian di sana juga dikatakan, ya, ada kata mengosongkan dirinya. Itu berarti Bapak Ibu saudari, Tuhan kita Yesus Kristus, dia secara sukarela melepaskan hak. Dia secara sukarela melepaskan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk mengambil bentuk manusia, sama seperti saudara dan saya, mengambil bentuk seorang hamba. Ini adalah tindakan pelayanan yang tertinggi, yang maha tinggi, menjadi yang paling hina. Untuk apa? Untuk melayani Bapak Ibu, melayani kita semua, melayani kita manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan, dikembalikan, ya Bapak Ibu saudari, kepada rancangan yang awal dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama. Tuhan Yesus mengajarkan dari tata kemuliaan kepada peristiwa di kayu salib, bahwa seluruh kehidupan Tuhan Yesus
adalah sebuah perjalanan pelayanan yang panjang, pelayanan yang aktif. Bapak Ibu Saudari, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pusat dari misi Kristus adalah Bapa sendiri. Pusat dari misi Kristus adalah menyenangkan hati Bapa. Pusat daripada misi Kristus adalah keselamatan daripada setiap kita semua. Saudara, ya, karena hati Bapa adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka pusat misinya adalah menyenangkan hati Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan dirinya sendiri. Dan ini mengajarkan kepada setiap pengikut-pengikutnya, seharusnya pusat misimu, pusat misiku adalah menyenangkan hati Bapa. Untuk apa? Untuk saudara menyuarakan ada keselamatan di dalam Kristus. Ada keselamatan di dalam Kristus dalam hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, milikilah mentalitas Kristus. Milikilah mentalitas Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mentalitas Kristus adalah mentalitas pelayanan. Mentalitas Kristus adalah mentalitas pengorbanan. Ini adalah pola pikir yang harus saudara dan saya adopsi dalam setiap hidup saudara. Yang saudara harus lakukan, kenakan, ya, praktekkan dalam setiap hidup saudara. Makanya saudari, ketika saudara memiliki mentalitas Kristus dalam setiap hidup saudara, maka hidupmu pasti rindu untuk melayani. Saudara mau keliling gereja mana saja, kalau saudara tahu dapur-dapur gereja tersebut, semua sama saja Pak Bu. Baik gereja yang besar, baik gereja yang kecil, saudara akan menemukan kekurangannya di sana sini. Sama seperti saudara masuk ke rumah orang kan, dari luar kelihatannya bagus, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kelihatannya oke, punya gitu ya, dari luar. Ya rumahnya keren banget. Tapi ketika saudara sampai ketemu di dapurnya, Bapak Ibu Saudari, ada saja sampah, ada saja kekotoran, ada saja ya belang-belang di sana sini kalau saudara masuk dapurnya. Sama saja gereja. Saya sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudari sepanjang kehidupan, ya dari gereja awal, terus gereja yang kedua saya ingat. Ya, ini setelah saya menerima Yesus ya, mungkin ada sekitar 3 atau 4 ya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena waktu saya muda saya dibaptis di gereja Kemah Daud Bapak Ibu Saudari ya, GKKD yang saya ingat. Saya dibaptis di sana, lalu kemudian ketika saya bertumbuh, ya Bapak Ibu Saudari, saya kembali lagi ke kota ini. Saudari kasih Tuhan, saya bertumbuh di salah satu gereja namanya, ya saya nggak usah sebutkan lah ya, tapi gereja tersebut ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ke gereja lain lagi, dan terakhir ini gereja yang sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari, saya melihat sama saja. Ya, saudari yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai dapur, ya, dalam setiap kehidupan pelayanan tersebut. Saudara, milikilah mentalitas Kristus dalam hidup saudara. Makanya ketika saudara memiliki mentalitas Kristus, saudara akan rindu melayani dimanapun Tuhan percayakan. Baik di dalam gereja, di luar gereja, di keluarga saudara, di tempat pekerjaan saudara. Miliki mentalitas ini. Pelayanan itu bukan harus selalu di gereja Pak Bu. Ya, pelayanan itu bisa dimanapun. Ya, gereja itu melatih saudara untuk memiliki hati melayani. Ya, penting. Jangan bilang gereja itu nggak penting. Penting dalam setiap hidup saudara. Makanya setiap minggu saudara jangan sampai kebobolan tidak ke gereja. Ya, harus ke gereja karena saudara diperlengkapi sehingga saudara dan saya memiliki mentalitas pelayanan dimanapun saudara berada. Saudara memiliki mentalitas pengorbanan dimanapun saudara ditempatkan. Tidak harus selalu di gereja. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, mentalitas Kristus inilah yang saudara kenakan dalam setiap hidup saudara. Ini adalah pola pikir yang harus saudara serap setiap hari. Saudara adopsi setiap hari dalam setiap hidup saudara. Apa? Mentalitas Kristus. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua tadi bagian yang pertama ini. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa jalan menuju atas itu dengan merendahkan diri ke bawah. Kalau saudara mau sampai di atas, mau ditinggikan di dalam setiap kehidupan saudara, tentunya bukan oleh manusia, oleh Tuhan ya dalam hidup saudara. Saudara, itu dengan jalan kita merendahkan diri ke bawah.
Ya, harus merendahkan diri ke bawah. Karena kemuliaan sejati di mata Allah itu ditemukan di dalam kerendahan hati dan sikap melayani. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, sekaya apapun kamu, Bapak Ibu Saudari, tetap kita harus melayani dengan rendah hati. Ya, harus melayani dengan rendah hati. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Bukan karena pencapaian-pencapaian kita, bukan supaya saudara diakui oleh dunia dalam setiap hidup saudara. Oh, saya ini sebagai pengkhotbah yang pinter, ya. Oh, saya ini sebagai penyanyi yang suaranya bagus. Oh, saya ini sebagai pemain musik yang oke punya dan lain sebagainya. Oh, saya ini sebagai dan lain sebagainya lah ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara ingatlah baik-baik, kemuliaan sejati di mata Allah ditemukan dalam kerendahan hati. Ya, dan tentunya sikap untuk mau rindu melayani dalam setiap hidup saudara. Dimanapun gereja yang memberikan saudara pertumbuhan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sudah sampaikan, kemanapun saudara bergereja, sebenarnya ya itu sama saja. Sama saja Bapak Ibu Saudari. Hanya Bapak Ibu Saudari liturginya yang berbeda. Ya, gereja ini punya liturgi seperti ini, gereja ini punya liturgi seperti ini. Ya, liturgi itu kan membangun suasana hati kita semua, supaya lewat liturgi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menghayati kehadiran Allah. Ya, Bapak Ibu Saudari, tapi bukan liturgi pusat ibadah kita. Pusat ibadah kita adalah Yesus Kristus. Makanya saudara bisa datang kepada Yesus lewat permainan musik, lewat pujian penyembahan, atau tanpa musik pun. Kalau liturginya Bapak Ibu Saudari mengizinkan tanpa musik pun, no problem, seharusnya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Karena pusat penyembahan kita bukan liturgi itu. Pusat penyembahan kita adalah Yesus Kristus. Sehingga saudara dengan setiap liturgi-liturgi yang ada, yang setiap gereja pasti memiliki cara yang unik, cara masing-masing saudara bisa datang kepada Allah. Ya, ingat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan ada sebuah sungai yang deras. Lalu kemudian jika airnya yang tertampung di satu danau, ya satu danau itu tertutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan menjadi busuk dan mati. Kalau airnya hanya tertampung ya di danau, dan akhirnya air itu nggak mengalirkan kemana-mana. Makanya di Timur Tengah ada yang disebut ya laut mati, ya Bapak Ibu Saudari. Karena dia hanya menerima aliran-aliran tetapi dia tidak mengalirkan kembali. Ya Bapak Ibu Saudari. Namun ketika tentunya air itu atau sungai yang deras itu Bapak Ibu Saudari tidak hanya menampung, dia mengalirkan. Maka dia akan memberikan kehidupan kepada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Entah itu kepada sawah, kepada hutan, kepada kota-kota di sekitarnya. Dan sungai itu akan menjadi berkat dan justru akan tetap segar Bapak Ibu Saudari. Nah, hidup itu seperti itu. Ya, hidup kita itu harusnya seperti itu. Ketika saudara berpusat kepada diri sendiri dalam setiap hidup saudara, kita ini mandek. Kita ini pelan-pelan membusuk secara spiritual dalam setiap hidup saudara. Tetapi ketika kita mengalir, ya memberikan aliran-aliran itu juga untuk melayani orang lain, kita akan menemukan hidup kita semua yang bermakna. Kita akan menemukan tujuan hidup kita semua. Kita akan menemukan kesegaran-kesegaran rohani dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, ketika kita mengalirkan diri kita, kasih Kristus dalam hidup kita semua kepada orang-orang untuk melayani orang lain, kita menemukan, ingat, kita menemukan tujuan hidup kita semua yang bermakna. Dan tentunya kita mengalami kesegaran-kesegaran rohani. Walaupun saya sudah bilang memang tidak mudah. Melayani orang itu tidak mudah. Ya, jangankan melayani jemaat-jemaat, melayani suamimu saja, melayani istrimu saja itu tidak mudah. Melayani anak-anakmu tidak mudah. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi melayani semua orang-orang yang ada di jemaat-jemaat, gereja-gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Makanya nggak mudah menjadi hamba Tuhan dalam setiap hidup saudara, karena harus mematikan setiap keinginan-keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sehingga bukan kepentingan dia, bukan kepentingan
dia dan keluarganya, tetapi Bapak Ibu Saudari, dia bisa membawa melayani umat itu dengan berbagai dinamika yang ada di dalam setiap kehidupan mereka untuk tetap mengasihi, melayani, dan menyembah Tuhan. Makanya doakan hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara kritik, doakan supaya mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan yang punya hati, menjadi seorang gembala, pendeta, benar-benar berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang suka mengkritik, tapi pernahkah kalian mendoakan mereka? Pernahkah kalian mendoakan mereka? Ketika mungkin mereka tidak terlihat sih dalam setiap hidup mereka, pelayanan-pelayanan mereka. Ya, pernahkah mendoakan? Tapi kalau misalkan nanti ada dosa apapun yang dilakukan oleh pendeta-pendeta itu, waduh mulai Bapak Ibu Saudari. Ya, kita menjadi penilai nomor 1 dalam setiap hidup kita semua. Tapi pernahkah kita mendoakan mereka? Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, minimal saudara mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan dari perkotaan sampai pedesaan. Bapak Ibu, ayo jangan sampai kita berpusat kepada diri kita sendiri. Layanilah orang lain. Maka ketika kamu dan saya melayani orang lain, saudara sedang menemukan tujuan hidup dan kesegaran rohani. Dalam keluargamu, daripada saudara menuntut dilayani, ambillah inisiatif untuk terlebih dahulu melayani. Cucilah piring di rumah saudara tanpa disuruh. Ya, asuhlah anak saudara. Ya, supaya pasanganmu dapat beristirahat, saling ganti-gantian. Apalagi kalau masih baby, Bapak Ibu Saudari, anak-anaknya masih di bawah 10 tahun, ya, ganti-gantian merawat anak. Lalu kemudian saudara dengarkan dengan tulus, ya, curhat pasanganmu tanpa saudara menyela dalam setiap hidup saudara. Ya, daripada saudara menuntut untuk dilayani, ambillah inisiatif untuk melayani terlebih dahulu. Ya, dalam keluarga-keluarga saudara dan saya. Gak usah menuntut pasangan saudara berubah, tuntutlah dirimu untuk berubah lebih dulu. Ya, di tempat pekerjaan saudara, di kampus saudara, carilah kesempatan untuk membantu teman-teman, rekan-rekan yang sedang sulit. Bahkan jika itu bukan tugas kalian semua. Bahkan tidak ada pujian yang kalian dapat ketika kalian membantu orang-orang tersebut. Tetapi carilah kesempatan-kesempatan itu untuk membantu rekan-rekan yang sulit. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya banyak orang datang kepada kami, Pak Pendeta, doakan kami lagi butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus menggerakkan hati kami, ya kami akan memberikan, ya entah itu jumlah materi tertentu, ya Bapak Ibu Saudari yang sudah kami doakan. Dan kami akan memberikan ini ibu, ini bapak, ya buat ibu, buat bapak. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari bisa memberikan sembako dan lain sebagainya. Ya kepada orang-orang tersebut yang membutuhkan. Ya, dan ketika misalkan mereka contoh, ya ini hanya contoh. Ada yang meminjam sekian nilainya. Lalu kemudian kita doakan, oh kami gak ada nilai sekian, yang ada kami nilai sekian. Kami berikan. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Kalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan. Dan ketika kita sudah memberikan, jangan berharap itu kembali. Walaupun mereka bilang, pinjam ya, gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, pinjam ya, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau itu dibalikan, puji Tuhan. Kalau nggak dibalikan, jangan sakit hati. Yang penting saudara sudah ikhlas bahasanya. Saudara sudah tulus. Mau kembali atau tidak kembali, yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu indah kehidupan itu. Kalau saudara tahu, ya carilah kesempatan untuk membantu setiap rekan-rekan yang sulit. Dalam pelayanan juga demikian, tanya. Kalau saudara ada terhisap dalam satu gereja, ya kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, ya saudara tanya, apa yang paling dibutuhkan oleh komunitas ini? Pastor, Pak Pendeta, ya Ibu Pendeta, kira-kira apa yang dibutuhkan buat gereja ini? Bisakah aku mendukung pelayanan di gereja tersebut? Aku rindu untuk mendukung pelayanan ini. Aku rindu untuk memberkati dan lain sebagainya. Saudara ayo tanyakan. Pelayanan apa yang paling membuat saudara dan saya dibutuhkan di dalam setiap komunitas saudara? Ya, bukannya Bapak Ibu Saudara, oh dengan kita melayani ini saya makin terkenal nggak di gereja ini? Dengan saya melayani ini saya semakin nyaman nggak dalam setiap hidup saya? Bukan karena itu. Tetapi tanyakan apa yang paling dibutuhkan oleh komunitas ini. Bukan pelayanan apa yang paling membuat saudara dan saya terkenal atau nyaman dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ini bagian yang pertama.
Ya, saudara belajarlah dari Kristus yang adalah contoh yang sempurna bahwa hidupnya tidak berporos pada diri sendiri. Yang kedua, saudara, hidup yang berporos kepada Kristus itu membawa perubahan dalam prioritas kita semua. Ini yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kalian semua, untuk mereka kalau di sana, untuk kita semua. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 itu menjelaskan motivasi apostolik dari pelayanan Rasul Paulus. Ya, di sana Bapak Ibu saudari ada kata ya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai. Kata menguasai dalam bahasa Yunaninya adalah sineko. Sineko itu ya berarti kasih Kristus itu mendesak mereka. Mendesak Paulus. Ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. Kasih Kristus itu menahan Paulus, memaksa setiap kehidupan Paulus. Jadi kasih Kristus bukanlah sekedar emosi, tetapi sebuah kekuatan yang menggerakkan, kekuatan yang mengubah arah hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah yang dimiliki oleh Paulus. Hidupnya berporos kepada Kristus yang akhirnya membawa perubahan dalam skala prioritas dalam kehidupan Paulus. Dia hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Ini adalah definisi praktis dari hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi untuk Dia. Ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, untuk Kristus. Nah, inilah definisi praktis dari hidup yang berpusat kepada Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi itu adalah realitas yang tentunya mematahkan egonya kita, kesombongan kita, keangkuhan hidup kita, dan tentunya menghidupkan kita kembali untuk tujuan-tujuan yang baru, untuk hidup bagi Dia. Makanya walaupun orang sudah hidup 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50, 60 tahun, ketika dia bertobat, Bapak Ibu saudari, kepada Kristus, dia menemukan tujuan, dia menemukan nilai-nilai yang baru, dan dia rindu untuk hidup bagi Kristus. Karena dia menemukan tujuan hidupnya hanya ada di dalam Kristus. Makanya penting sekali pertobatan dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara bisa hidup bukan lagi untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Dan akhirnya saudara rindu untuk mendukung ya orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, membangun gereja dalam setiap hidup saudara. Ya, kita ini nggak mudah membangun gereja, Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. Kalau di Amerika mungkin ada dana-dana dari pemerintah mereka untuk membangun gereja. Tapi kalau kita Bapak Ibu saudari, ya sudah izinnya mungkin sulit di daerah tersebut, ya sudah cari dananya susah dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari, nggak mudah loh bangun gereja. Maka kalau ada kesempatan untuk saudara bisa membangun rumah Tuhan dalam setiap hidup saudara, dukung ya Bapak Ibu saudari. Ya bukan yang megah-megah ya, tetapi setidaknya saudari itu bisa menampung ya mungkin beberapa puluh, beberapa ratus umat ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, sehingga di mana gereja itu ada bisa menjadi berkat buat komunitasnya. Saudara, Rasul Paulus itu sebelum bertobat, Saulus hidup untuk memuaskan ambisi religiusnya. Saulus hidup untuk apa? Untuk egonya. Karena pada saat itu Bapak Ibu saudari, kehidupannya itu untuk menyesah orang-orang Kristen. Karena dia tahu hukum Taurat. Ya, dia mau membunuh setiap orang-orang Kristen pada saat itu. Dalam Kisah Para Rasul 9 saudara menemukan ya bahwa Paulus itu Bapak Ibu saudari, dia meminta izin ya dari mahkamah untuk menyesah orang-orang Kristen. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus, hidupnya diubah 180 derajat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, motonya menjadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus jadi rela menderita sebagai pengikut Kristus. Dia rela di penjara.
dia rela dicaci, dia rela, Bapak Ibu Saudari, meninggalkan semua pencapaian hidupnya, dia tinggalkan, dia anggap semua itu sampah, artinya tidak berguna. Ya Bapak Ibu Saudari, dia hanya bilang pengenalan akan Kristus, itulah yang menjadi pusat hidupnya dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, makanya dia rela menderita, dia rela dipenjara, dia rela dicaci. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk apa lagi? Untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan dalam setiap kehidupannya kepada Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, pada bagian yang kedua ini, hidup yang berporos kepada Kristus yang membawa perubahan dalam prioritas saudara. Maksud saya pemaknaan yang pertamanya Bapak Ibu Saudari, kasih Kristus itu adalah penggerak utama kita semua. Saudara, kita ini melayani ya karena kasih Kristus yang menggerakkan. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena kewajiban, bukan karena keinginan untuk diakui. Aku mah sudah melayani di gereja itu, tetapi aku nggak pernah diakui, aku nggak pernah dianggap penting dan lain sebagainya. Ya memang siapa kita dianggap penting? Saya pun juga tidak seperti itu. Saya pun tidak merasa diri saya penting ketika melayani Kristus. Bapak Ibu Saudari, saya hanya menjadikan diri saya keset. Waduh, nggak mudah jadikan diri saudara keset supaya orang datang kepada Kristus. Ya kadang dilukai, disakiti. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak mudah. Makanya saudari, yang kita lakukan dalam setiap motivasi, setiap pelayanan-pelayanan kita, saudara, penggerak utama bukan karena kita takut tidak diberkati, takut pendeta, bukan, tetapi karena kasih Kristus adalah penggerak utama. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena kewajiban, apalagi keinginan untuk diakui dalam setiap hidup saudara. Ya, tapi penggerak utamanya adalah kasih Kristus. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang memampukan kita melayani sesama, melayani keluarga, melayani istrimu, melayani suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, karena kasih Kristus menjadi penggerak utama. Tapi Pak Pendeta, dia sudah menyakiti aku. Pak Pendeta, dia sudah berkali-kali loh Pak Pendeta, dia menyakiti hati saya nggak bisa Pak Pendeta. Kalau kamu memiliki kasih Kristus, maka kasih itu yang akan memampukan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Bapak Ibu, ayo, ini yang pertama. Ya, lalu kemudian pemaknaan yang kedua, hidup yang bagi Yesus Bapak Ibu Saudari, atau hidup yang bagi dia, atau hidup bagi dia. Itu berarti setiap aspek kehidupan kita, karir kita, keuangan kita, hubungan kita, waktu kita semua, itu ditata ulang untuk kemuliaan dan maksud Tuhan. Semua itu Bapak Ibu Saudari. Bukan karir lagi pusat hidup kita. Bukan keuangan lagi pusat kehidupan saudara. Bukan hubungan-hubungan lagi pusat hidup saudara yang membahagiakan saudara. Bukan waktu-waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu akan ditata ulang kembali untuk kemuliaan dan maksud Tuhan. Saudara, itulah maksudnya hidup bagi dia. Maka Bapak Ibu Saudari, yang tadinya saudara menjadikan Tuhan itu sebagai sekunder atau tertier, kebutuhan-kebutuhan misalkan nomor 2, nomor 3, sekarang Tuhan itu menjadi yang nomor pertama. Ya saya sudah sampaikan ya, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua sebagai umat Tuhan. Yang pertama Tuhan, yang kedua apa? Yang kedua juga Tuhan. Yang ketiga apa? Yang ketiga Tuhan. Yang keempat Tuhan. Yang kelima Tuhan. Jadi skala prioritas kita yang pertama tentunya Tuhan. Bukan pekerjaanmu, bukan bisnismu, bukan pacaranmu, bukan hubunganmu dalam pernikahan, bukan sahabatmu, tetapi Tuhan. Itu prioritas pertama kita. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah maksud hidup bagi dia dalam setiap aspek hidup saudara dan saya. Saudara, ada seorang bapak, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong ubah hidup istriku, buat dia lebih perhatian kepada aku ya Tuhan, buat dia lebih sabar, buat dia lebih rajin. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, Tuhan berbisik dalam hidupnya, aku sedang mengerjakannya anakku. Ya, aku sedang mengubah istrimu, tetapi melalui kamu. Ya, bisikannya seperti itu, tetapi melalui kamu. Saudara, seringkali kita berdoa agar Tuhan mengubah keadaan. Seringkali kita berdoa agar Tuhan mengubah orang lain untuk kenyamanan kita. Padahal
Tuhan ingin mengubah prioritas dan hati kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin mengubah prioritas dan hati kita terlebih dahulu untuk melayani dalam keadaan itu. Jadi bukan saudara meminta istrimu berubah, kamunya yang berubah. Ya, kalau kamu sebagai istri meminta suami berubah, kamunya dulu yang lebih dulu berubah. Karena Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu rindu mengubah prioritas kita semua. Dan hati saudara terlebih dahulu untuk melayani dalam keadaan-keadaan itu. Tuhan ubah gereja ini, ubah hati pendeta itu, ubah hati pelayan itu, ubah hati dia, ubah hati ini, dan lain sebagainya. Tapi nunjuknya semua ke sono Bapak Ibu Saudari. Padahal Tuhan rindu supaya saudara yang terlebih dahulu diubah. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara gunakanlah waktu kita semua. Auditlah waktumu dalam seminggu. Berapa persen kira-kira waktu untuk kepentingan diri sendiri? Berapa persen waktu untuk melayani Tuhan dan orang lain dalam hidup saudara? Ayo audit waktu-waktu kita semua. Apakah 50-50? Apakah lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri? Atau lebih banyak untuk kepentingan Tuhan dan orang lain? Saudara, ayo audit waktu kita semua. Ya, jadwalkan waktu kita untuk melayani Tuhan secara konkret dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Jangan biarkan waktu-waktumu habis sia-sia. Ya, saya dari muda saya sudah melatih kehidupan saya secara pribadi. Waktu saya sendiri melayani Tuhan. Waktu saya pacaran dulu, saya ajak pacar saya, istri saya untuk melayani Tuhan. Kita ketemunya di gereja untuk melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, latihan terus. Berkeluarga juga demikian, layani Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan dan orang lain. Daripada hanya sekedar pacaran, daripada hanya sekedar menghabiskan waktu setiap malam minggu. Ya hanya untuk makan, ketawa ketiwi, makan, curhat, jalan ke sini, jalan ke sana. Pak, Bu, habiskan waktumu untuk melayani Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan perhitungkan semua itu. Dan Tuhan akan kembalikan dengan berbagai kebaikannya yang melimpah dalam setiap hidup saudara maupun hubungan-hubungan saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu ayo, itu dalam penggunaan waktu, dalam penggunaan uang. Daripada saudara berpikir, aduh berapa banyak ya yang bisa saya tabung untuk diri sendiri. Saudara, semua orang berpikir seperti itu. Tetapi ayo saya mau mengajak kita semua, berapa yang saudara bisa berikan? Berapa yang bisa saudara investasikan untuk kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara? Daripada saudara berpikir, aduh berapa ya yang bisa saya tabung nih setiap bulan? Berapa ya? Ayo saudara, ubah setiap pertanyaan-pertanyaan itu kepada berapa yang saudara dan saya bisa berikan, investasikan untuk kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, sebagai hamba Tuhan saya rindu membangun satu gereja. Saya rindu Bapak Ibu Saudari ada sekolah TK, ya ada gereja. Ya kalau kami saat ini kan masih kontrak sana, masih kontrak sini Bapak Ibu Saudari ya dalam pelayanan gereja di mana saya merintis. Bapak Ibu Saudari ya secara hati kami rindu untuk punya tempat yang baik untuk beribadah. Ya kami rindu untuk membuka TK dan lain sebagainya. Dan saya percaya kalau udah waktunya Tuhan tiba, Tuhan bisa menggerakkan ya Bapak Ibu Saudari berkat-berkat itu untuk kita olah, untuk kita kelola. Tetapi pantaskanlah dulu setiap hati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita dukung dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Di mana saudara bertumbuh di dalamnya. Di mana saudara terberkati di dalamnya. Gak selalu di channel Pastor Deso. Silakan kalau saudara terberkati oleh tempat-tempat yang lain, pekerjaan Tuhan, penginjilan yang lain, dukung dengan tulus tentunya. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati di tempat ini, dukung dengan tulus dalam setiap hidup saudara. Ya, dalam pengambilan keputusan, saudara dalam kita memilih pekerjaan, dalam kita memilih jurusan kuliah, sekolah dan lain sebagainya atau tempat tinggal dalam hidup saudara, pertimbangan utamanya bukan hanya gaji, bukan hanya prestis atau kebanggaan saudara, tetapi di mana kira-kira saudara bisa paling berguna bagi Tuhan. Ya, ketika saudara mungkin bekerja, saudara memilih jurusan, atau saudara mungkin tempat tinggal, di mana saudara bisa paling berguna bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara belajarlah melayani, karena melayani adalah ekspresi dan pembuktian iman yang hidup. Ya, ketika kita melayani,
itu adalah ekspresi dan pembuktian iman yang hidup. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Kita buka Alkitab kita ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17. Dikatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi dia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu kalau cuma hanya diucap maksudnya gitu Bapak Ibu Saudari? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kita percuma ngomong aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi perbuatannya tidak ada tindakan-tindakan kita yang mendukung segala apa yang dicintai Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, percuma apa yang saudara katakan kalau tidak diwujudkan di dalam setiap tindakan perbuatan. Ya, kalau kita lagi pacaran nih contoh, kalau kita cinta sama pasangan kita, pasti kita ngajak dia nikah. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Ya. Gak ada misalkan kita pacaran sudah ada di sini yang pacaran 20 tahun? Ada di sini yang pacaran 30 tahun Bapak Ibu Saudari? Pacarnya bilang, "Kamu cinta gak sama aku?" "Aku cinta sama kamu." "Kapan nikahi aku?" "Pokoknya aku cinta." Sudah 10 tahun, mungkin 10 tahun ada mungkin ya. Udah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun pacaran. Ya Bapak Ibu Saudari, coba saya pengen tahu, kira-kira ada gak yang hampir 40 tahun pacaran? Gak ada. Rata-rata kalau saudara bilang cinta kepada pasangan saudara, maka saudara akan menikah. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah wujud nyata dari cinta. Kalau saudara sebagai orang Kristen. Ya sama dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita mencintai Tuhan itu harus diwujudkan dalam setiap tindakan-tindakan kita semua. Yakobus pasal 2 ini secara langsung menghubungkan iman dengan perbuatan atau pelayanan. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Saudara, kata perbuatan di sana adalah ergon. Ini di sini bukan ritual agama, tetapi tindakan kasih yang melayani kebutuhan yang nyata dalam setiap hidup saudara. Jadi bukan hanya ritual, bukan hanya dikecap di mulut, ya, tetapi ada tindakan kasih yang melayani kebutuhan yang nyata. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saya sekarang kalau misalkan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudari, kalau dulu saya masih malu-malu, ya, masih takut-takut, ya, kepada jemaat-jemaat yang kami layani. Kami butuh ini buat gereja maksudnya, bukan buat kebutuhan pribadi. Ya, tapi hari-hari ini saya sampaikan, ya Bapak Ibu Saudari, oh gereja kami sedang membutuhkan ini. Ada sound system yang kami butuhkan. Saya sampaikan ke umat. Ada kebutuhan sekolah minggu untuk hal ini, saya sampaikan kepada mereka. Ya, ada kebutuhan untuk komputer supaya LCD-nya bisa lebih baik. Ya Bapak Ibu, saya sampaikan kepada mereka. Tinggal sekarang mereka tergerak atau tidak, itu tergantung Roh Kudus menggerakkan hati mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, saya berani sampaikan sekarang apa yang menjadi kebutuhan. Ada yang tergerak mendukung, ada yang juga Bapak Ibu Saudari masa bodoh. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Tetapi doa saya supaya hati kita semua tergerak. Ketika saudara ada pekerjaan Tuhan yang memanggil kita untuk saudara dan saya berkontribusi memberikan dukungan-dukungan itu. Saudara, Efesus 2 ayat yang ke-10 menyatakan, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, pelayanan itu bukanlah opsi atau program gereja dalam hidup saudara. Saudara, pelayanan itu adalah tujuan di mana saudara diciptakan, ya, diciptakan baru oleh Tuhan kita. Ketika saudara lahir baru, saudara dan saya ingat ya, saudara perlu melayani. Itu bukan sekedar opsi atau program gereja. Itu adalah tujuan saudara dilahirkan kembali. Itu adalah DNA setiap orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudari, terlebih besar mereka yang melayani daripada mereka yang dilayani. Itu DNA kita semua, hidup untuk melayani. Ya, tadi saya sudah sampaikan bukan hanya di gereja, dimanapun saudara. Gereja ini memberikan, ya Bapak Ibu Saudari, pelatihan-pelatihan, ya, untuk saudara diperlengkapi setiap hari supaya saudara memiliki DNA melayani ini.
Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara itu bisa membawa nanti ke tempat pekerjaanmu, ke tempat bisnismu, ya, ke rumah tanggamu, ke keluargamu. Supaya saudara punya DNA untuk melayani, ya, untuk melakukan segala pekerjaan baik. Ya, karena saudara dan saya buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan rindu supaya kita hidup di dalamnya, kata Efesus pasal 2 tadi. Hidup di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatan baik. Jadi orang Kristen, saudara, kalau kita nggak pernah berbuat baiknya hanya buat keluargamu tok, itu bukan hanya berbuat baik. Semua orang di dunia juga berbuat baik sama keluarganya sendiri, sama dirinya sendiri. Tapi saudara sedang dilatih untuk berbuat baik kepada mungkin orang yang tidak sedarah dengan kamu, orang yang mungkin tidak sekeluarga dengan kamu, ya. Makanya itu dilatih dalam pekerjaan Tuhan, supaya saudara memperhatikan hal-hal itu. Saudara, di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 ada pribadi-pribadi orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, khususnya perempuan-perempuan yang melayani pada saat itu. Mereka adalah Maria Magdalena, ada yang namanya Yohana, ada yang namanya Susana, bukan Susana yang bukan yang itu ya Bapak Ibu Saudari ya, tetapi Susana ya Bapak Ibu Saudari, dan tentunya lain sebagainya di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saudara, mereka tidak hanya menjadi penonton. Perempuan-perempuan ini melayani Tuhan Yesus, melayani murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Saudara, iman mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus, dan ekspresinya adalah pelayanan-pelayanan praktis. Dengan apa? Sumber daya mereka yang mereka miliki. Mungkin mereka tidak berkhotbah seperti Tuhan Yesus, tetapi pelayanan mereka, kontribusi mereka itu penting dalam setiap kehidupan pelayanan Tuhan Yesus juga pada saat itu. Bapak Ibu Saudari, jangan dibilang gak penting kehidupan orang-orang di sekitar. Mereka yang mendukung segala pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu Saudari, hamba-hamba Tuhan dikelilingi oleh orang-orang yang punya hati seperti ini. Mungkin hamba Tuhan ini tidak expert untuk mencari uang di luar sana, tetapi ada orang-orang di sini yang expert mencari uang di sana. Bapak Ibu Saudari yang sukses dalam pekerjaannya, yang sukses dalam bisnisnya. Ketika pekerjaan Tuhan dikelilingi orang-orang seperti ini, apalagi mereka punya hati untuk melayani Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari, pekerjaan Tuhan itu akan maksimal dalam setiap kehidupan orang-orang yang dipercayakan. Makanya semua orang itu penting dalam pelayanan, bukan hanya yang berdiri di mimbar. Semua penting ketika saudara tahu hidup saudara dan saya. Ya, tentu bagian kita masing-masing, posisinya masing-masing, tetapi semua hati untuk melayani Kristus. Paham ya maksud Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari? Jadi itu penting, yang di mimbar penting, yang di bawah mimbar juga penting, di belakang mimbar juga penting, dimanapun. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, pada bagian yang ketiga saudara diingatkan melayani adalah ekspresi dan pembuktian iman yang hidup. Maka dengan mengetahui hal ini, saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa saudara ambil, iman yang menyelamatkan itu akan selalu menghasilkan buah dalam pelayanan. Ya, kalau saudara tahu imanmu menyelamatkan, ya, iman saudara di dalam Kristus menyelamatkan, maka selalu hasilnya adalah buah dalam pelayanan. Saudara, pelayanan itu adalah nafas dari iman yang hidup dalam setiap hidup saudara. Makanya saudara, ayo kita melayani. Ya, di rumahmu, di gereja, ya, di channel Pastor Deso. Ambil yuk bagian pelayanan. Kalau nanti Pastor Deso buat Zoom 1 bulan sekali, saudara ayo ikut. Ya Bapak Ibu Saudari, saya pengen rindu sih untuk saudara bertestimoni kira-kira gimana hidup kalian. Saudara mengikuti channel ini udah berapa lama, berapa bulan. Nah nanti di Zoom itu Bapak Ibu Saudari, ya saya rindu supaya saudara memberikan kesaksian-kesaksian. Ya, hanya sebulan sekali. Ya mudah-mudahan saudara memiliki waktu kalau nanti diadakan. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin waktunya di hari Kamis, kemungkinan besar di hari Kamis. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara memiliki waktu, silakan saudara bergabung nanti ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara kita bisa melihat wajah, bisa wawancara kayak podcast gitu Bapak Ibu Saudari. Tetapi lewat Zoom ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ayo, pelayanan itu adalah nafas dari iman yang hidup. Maka iman yang menyelamatkan akan selalu menghasilkan buah dalam pelayanan. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua, setiap orang percaya, saudara, itu adalah karya seni Allah. Kita semua dirancang untuk berkontribusi. Tidak ada yang tidak berguna. Pelayanan kita adalah tangan Allah di dunia ini dalam setiap hidup saudara dan saya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, ada seorang anak kecil yang mamanya capek ketika pulang kerja. Tapi diam-diam anak kecil ini Bapak Ibu saudari, dia menyiapkan sebotol air. Ya, dia meletakkan snack-snack kecil buat mamanya supaya bisa makan dulu. Ya, ketika pulang ke rumah Bapak Ibu saudari, diletakkan itu di samping ya tempat tidur mamahnya dengan tulisan untuk mama yang terbaik. Saudara, tindakan anak kecil itu tidak mengubah keadaan finansial keluarga itu, ya, tidak mengubah. Tindakan anak kecil itu Bapak Ibu saudari tidak menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan keluarga itu. Tetapi Bapak Ibu saudari, ekspresi kasih yang nyata yang dilakukan oleh anak itu membawa spirit tenaga yang baru, semangat yang baru buat mamanya. Bahwa anaknya ternyata peduli, care sama mamanya. Bapak Ibu saudari, ada kelegaan dalam diri mamanya. Ya, anakku baik, bertumbuh. Makasih ya nak. Ya, itu yang menyegarkan orang tua. Ya Bapak Ibu saudari, walaupun Bapak Ibu saudari tindakan anak kecil ini ya nggak mengubah keadaan finansial, tetapi justru memberikan kekuatan itu dari dalam. Demikian juga dengan kehadiran kita, pelayanan kita di gereja, ya bagi tubuh Kristus. Walaupun itu seolah-olah kayaknya kecil Bapak Ibu saudari, tetapi itu semua berguna untuk mendukung, membangun tubuh Kristus. Ya, jadi pelayanan kita sekecil apapun itu adalah ekspresi kasih. Ya, itu adalah ekspresi kasih kita kepada Kristus yang tentunya berdampak bagi kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara. Maka mulailah apa yang saya sampaikan ini dari lingkaran-lingkaran terdekat saudara. Jadilah orang-orang yang aktif, yang dapat melihat dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan di keluargamu, di tetanggamu, di komunitasmu, ya, di komselmu mungkin. Bukan menunggu untuk diperintah. Ada orang-orang seperti itu. Ya, mereka melayani kalau ya Bapak Ibu saudari menunggu perintah. Jadi saling tunggu Bapak Ibu saudari. Harusnya kalau saudara melayani Tuhan, saudara berinisiatif. Pak Pendeta, Ibu, Bapak, adakah yang bisa saya bantu, saya melayani dalam hal apa? Supaya saya dapat berkontribusi, saya akan siap mendukung pekerjaan Tuhan. Lewat setiap kehidupan saya yang Tuhan percayakan. Bukan menunggu diperintah, tapi kita berinisiatif. Dan mulailah dari lingkaran-lingkaran terdekat kita semua. Saudara, gunakan karunia kita. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, tetapi Bapak Ibu saudari kita bisa mendengar. Mungkin kita tidak bisa memimpin musik, tetapi kita bisa mengirimkan pesan-pesan firman Tuhan melalui penghiburan. Saudara temukanlah cara-cara di mana saudara dapat melayani dan itu diselaraskan ya oleh Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita semua. Dan semua hanya bagi puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakan karunia-karunia kita yang unik. Ya, mungkin saudara nggak bisa bernyanyi, tetapi saudara bisa menari. Kan ada ya tamborin, kalau di gereja-gereja tertentu. Ya Bapak Ibu saudari, mungkin saudara, aduh saya nggak bisa Pak. Kalau misalkan saya di mimbar saya malu. Ya saudara mungkin di belakang siapin konsumsi. Ya, buat pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. It's no problem. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo kita bisa menemukan cara yang unik untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara tahu ya nanti lewat hal-hal itu saudara Tuhan rindu membentuk kehidupan saudara. Ya, jadi kalau Tuhan bentuk Bapak Ibu saudari jangan bingung. Tuhan kenapa kok dia udah aku kasih makan tapi kok dia kayaknya gak menghargai aku. Jangan begitu Pak Bu. Kita harus siapkan hati kita semua. Walaupun kita sudah kasih makan, dia buang sampah sembarangan. Kita yang ambil lagi sampahnya Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan. Gak perlu sakit hati. Itulah pelayanan, walaupun kita tidak dihargai. Ya Bapak Ibu saudari, karena kita tahu bahwa apa yang kita sedang kerjakan semua demi kepentingan Tuhan. Ya Bapak Ibu saudari, saudara mari dalam setiap hidup saudara, lakukanlah pelayanan-pelayanan dengan hati hamba. Lakukanlah pelayanan-pelayanan dengan yang tidak kelihatan. Ya, misalkan membersihkan ruang ibadah setelah jemaat-jemaat pulang. Ayo saudara, bersihkan. Jangan langsung pulang, kalau habis ke gereja itu jangan langsung pulang. Apa yang bisa saudara, aduh aku mau rapi ini, kasihan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Kasihan nih pastoral di sini. Ya minimal saudara bisa merapikan, minimal saudara bisa curhat sama teman-teman yang lain. Gimana kabar? Oh gimana kerjaannya, gimana keluarganya? Bagus ya anaknya ya, pinter ya. Ya minimal kita bisa seperti itu. Dan itu bisa dilakukan biasanya kalau gereja-gereja yang sudah ribuan agak sulit ya Bapak Ibu saudari ya. Tetapi kalau gereja-gereja masih ratusan, di bawah 1000, ya mungkin kita masih bisa mengenal setiap nama-nama itu. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan.
Ayo, kita bisa membersihkan gereja ketika jemaat-jemaat yang lain sudah pada pulang. Kita bisa berdoa ya di belakang layar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyiapkan konsumsi ya bagi mungkin jemaat sebulan sekali, atau saudara lagi diberkati mau tiap minggu juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara menyiapkan konsumsi setiap minggu buat pelayan-pelayan yang melayani. Ya nggak banyak itu kan. Kalau pelayan gereja Bapak Ibu Saudari berapa sih? Mungkin ada 10 orang, 7 orang, atau berapa orang. Ya siapkan konsumsi dengan mereka. Tentunya dengan rasa sukacita. Karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Dan saya mau akhiri pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, hidup ini terlalu singkat. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan memutar-mutar sekitar diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, saya udah ingatkan. Semua orang baik Kristen bukan Kristen, mereka juga mengasihi keluarga mereka. Mereka juga sayang sama keluarga mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya mau ngajak kita semua, yuk jangan hanya berputar-putar untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kebutuhan kita, perasaan kita, kesuksesan kita. Saudara, belajarlah hidup yang berpusat kepada Kristus, bukan yang berpusat pada diri sendiri. Karena saudara, kalau saudara berpusat kepada diri sendiri, maka hidupmu makin lama makin menyusut. Yang akhirnya saudara akan makin terasa hampa dalam setiap hidup saudara. Ada orang-orang yang datang ke gereja, ya. Saya percaya pasti ada orang-orang yang datang di dalam gereja. Misalkan ada 100 orang. Saudara, ketika firman Tuhan itu ditabur, ada orang-orang yang terberkati, ada orang-orang yang tidak terberkati hidupnya. Ada yang biasa-biasa saja. Ini bukan karena firman-Nya, tetapi karena hatinya. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Ada orang-orang yang terberkati karena hatinya berpusat kepada Kristus. Kenapa ada orang-orang yang tidak terberkati oleh pelayanan-pelayanan gereja itu? Karena hatinya bukan berpusat kepada Kristus, tetapi berpusat kepada diri sendiri. Penyembahannya nggak enak. WL-nya dia lagi. Firman Tuhannya begitu. Gue nggak disalam pas masuk gereja. Semua Bapak Ibu Saudara, ya. Saudara, ayo jangan berpusat pada dirimu sendiri. Kalau saudara berpusat pada diri sendiri, ya hidupmu makin menyusut seperti itu. Saudara akan terasa hampa. Maka saudara, ketika saudara datang ke gereja manapun, akan terasa hampa saja. Ya Bapak Ibu Saudara, mau gereja besar, gereja kecil, dalam setiap hidup saudara, tetapi kalau hatimu masih berpusat pada diri sendiri, saudara, maka saudara belum mengerti esensi bagaimana saudara dan saya menjadi orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan. Tetapi hari ini firman Tuhan menawarkan jalan keluar tentunya dalam hidup kita semua. Hiduplah berpusat kepada Kristus, di mana sebuah hidup yang berpusat kepada Kristus artinya saudara dan saya mengikuti teladan Kristus yang belajar merendahkan diri. Yang kedua, saudara digerakkan oleh kasih-Nya yang memaksa kita untuk dapat Bapak Ibu Saudari mengasihi juga orang-orang di sekitar kita semua. Dan yang terakhir, saudara, ya, biarlah setiap kehidupan kita semua yang berpusat kepada Kristus adalah sebuah kehidupan yang diekspresikan dalam pelayanan-pelayanan yang nyata. Jadi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat, ingatlah baik-baik, hidup kita itu akan mendapatkan konteksnya, mendapatkan maknanya, mendapatkan kekuatan yang baru, dan kita berhenti menjadi konsumen dalam kerajaan Allah. Tetapi kita mulai menjadi kontributor, berkontribusi dalam kerajaan Allah. Kita berhenti bertanya, apa yang saya bisa dapat dari gereja ini? Ya, kita berhenti dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita mulai bertanya, dengan cara apa saya bisa melayani? Dengan cara apa saya bisa memberi diri saya bagi tubuh Kristus, khususnya di tempat ini? Kalau di channel Pastor Ndeso, khususnya di channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di gereja saya akan ngomong, khususnya di gereja di mana saya menggembalakan. Ya, kalau di channel ini, kalau saudara terberkati, ayo. Dengan cara apa saudara bisa melayani dan memberi diri bagi tubuh Kristus, khususnya di channel Pastor Ndeso. Ya, ya Bapak Ibu Saudari, saya sih rindu Bapak Ibu Saudari. Semakin peralatannya semakin diperbaiki, semakin dipercakap, ada ruang podcast nantinya. Ya, supaya kita bisa mengundang orang-orang untuk datang. Ya Bapak Ibu Saudari, ada komputer yang bagus supaya tidak lemot, ya. Ada kamera-kamera yang baik, yang tentunya supaya kalau orang nonton tidak blur dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu kerinduan. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mencukupkan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya tentunya. Saudara, mungkin selama ini hidup kita semua seperti orbit yang berpusat pada diri kita sendiri. Hari ini undanglah Kristus
untuk mengambil tempatnya yang semestinya di pusat orbit kehidupan kita semua. Biarkan semua hal-hal lain maupun ya entah itu hubungan, entah itu pekerjaan, entah itu mimpi, saudara, semua itu berevolusi semua mengelilingi Tuhan. Bukan Tuhan mengelilingi itu semua, tetapi semua itu mengelilingi Tuhan. Yang dimana setiap hubungan, pekerjaan, usaha, mimpi kita semua berpusat untuk memuliakan nama Kristus. Dan biarkan Bapak Ibu Saudari kasih-Nya itu menarik kita semua keluar dari diri kita sendiri kepada dunia yang membutuhkan setiap pelayanan-pelayanan kita semua. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dan ingat, kita mendengar firman Tuhan untuk kita hidupi. Bukan hanya untuk sekedar knowledge, pengetahuan, atau saudara suka mendengar, tetapi untuk kita hidupi. Jadi milikilah kerinduan seperti itu ketika saudara dengar firman Tuhan. Tuhan, aku mau merendahkan diri karena aku mau menghidupi firman Tuhan. Tegurlah aku ya Tuhan. Harus seperti itu. Ya, jangan nanti kalau ketika udah ditegur, gue mah dihakimi di gereja ini, gue mah dinilai di gereja ini. Lah memang kalau bukan gerejamu yang menilai, gerejamu yang memberikan penilaian, siapa yang menilai hidup kita semua? Jangan takut dengan penilaian-penilaian dari firman Tuhan, dari mimbar. Berubahlah. Kalau memang saudara tertegur hatimu dalam setiap hidupmu, jangan sakit hati. Asalkan hamba Tuhan itu bukan menegur nama Bapak Ibu Saudari. Ya kalau dia tidak menegur nama, itu etika dalam pelayanan. Saya pun terkadang menegur, tapi bukan nama Bapak Ibu Saudari. Lewat kisah-kisah hidup saja. Ya, sehingga semua umat belajar. Kalau punya kisah hidup seperti ini, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Tinggal hatimu saja, saudara merasa dihakimi atau saudara mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, emang kau pikir firman Tuhan apa Bapak Ibu Saudari? Bukan menghakimi. Setiap hari firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudari, supaya saudara bisa menimbang-nimbang. Hakim itu kan begitu. Supaya saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang jahat. Jadi kalau ada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari menegur hati, mengingatkan kita, jangan saudara dan saya punya mental seperti itu ya. Aduh, gue mau di sini mah dihakimi terus, gue mau di sini dinilai terus. Bukan, memang hatimu saja yang tidak mau belajar kebenaran. Ya, kalau kamu tidak mau belajar kebenaran, nanti dunia yang akan mengajar kamu. Kalau masih Tuhan sayang sama kita semua, nanti peristiwa hidup itu yang akan mengajar kita semua. Kalau sampai kepada peristiwa hidup itu, biasanya sakit. Makanya jangan sampai di tahap itu. Ya, tapi tetap itu pun Tuhan karena mengasihi kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Yuk kita mau berdoa pada kesempatan hari ini. Biarlah kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan, terima kasih. Seringkali kami hidup untuk diri kami sendiri. Kami ingin dilayani, kami ingin diakui, kami ingin dipuaskan, kami ingin diapresiasi, dihargai. Ampunilah kami. Ubahlah mentalitas kami dengan mentalitas-Mu. Genggamlah hidup kami dan paksalah kami semua untuk mengasihi-Mu. Biarlah Tuhan, kami bukan hidup untuk diri kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh belajar dengan kebenaran firman-Mu pada kesempatan saat hari ini. Kami rindu untuk hidup bagi-Mu yang telah mati dan bangkit bagi kami. Tunjukkanlah kami pada hari ini langkah-langkah untuk terus melakukan firman-Mu, untuk melayani. Kami mulai semua dengan rendah hati. Jadikanlah kami semua sungai berkat yang terus mengalir, bukan danau yang mandek. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, saudara, dan terus rindu menjadi berkat, mari kita angkat kedua tangan kita untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju surga di mana Tuhan Yesus pemerintah, menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, God bless you ya. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara, berapa banyak yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara.
Bapak Ibu Saudari di TikTok kalau saudara terberkati, saudara bisa share channel ini, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa berbagi gift jika saudara terberkati. Di YouTube pun Saudari yang dikasih oleh Tuhan itu sudah ada di Pastor Ndeso itu ada, kalau saudara mau mendukung pelayanan Pastor Ndeso sudah ada ya, bisa seperti gift yang kayak di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa memberikan dukungan juga lewat yang merah ini Bapak Ibu Saudari. Itu kalau tidak salah di setiap video-video saya itu ada gambar untuk mendukung konten kreatornya gitu Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau mendukung lewat channel si merah juga ada, saudara bisa memberikan super gift lewat di akun yang merah ini ya, di YouTube Bapak Ibu Saudari. Itu ngomongnya harus gitu, YouTube. Ya, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Thank you yang sudah saudara yang sudah mendukung pelayanan Pastor Ndeso setiap waktunya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang saudara sudah berikan juga lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Ndeso. Dengan saudara memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, ya apalagi namanya, kolekte, apalagi ya Bapak Ibu Saudari namanya. Persembahan khusus untuk pembukaan TK. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan yang saudara berikan. Saudara tahu ketika saudara mengembalikan ya setiap ucapan syukur, persembahan-persembahan saudara, saudara sedang mengembalikan milik Tuhan ya dalam hidup saudara. Ya, itu semua milik Tuhan dan kita belajar mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari, bagi Bapak Ibu Saudari yang ikut atau rindu menjadi rekan sekerja Allah, mendukung pelayanan Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari dapat memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya, kolekta, apapun namanya itu. Bapak Ibu Saudari dapat memberikan persembahan itu lewat bio profil saya. Ya, di profil saya ada ada profil, saudara bisa klik di sana. Ya, di TikTok khususnya saudara bisa klik, ada di bagian profilnya, lalu kemudian saudara bisa memberikan persembahan syukur lewat BCA atas nama istri saya Angelin. Dan ada lewat sosial bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Saudara bisa menggunakan itu. Atau saudara bisa pakai PayPal. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada tadi yang seperti saya bilang, saya masih lupa namanya ya. Kalau tidak salah super gift atau super apa gitu ya. Super apa gitu, saya lupa namanya kalau di YouTube. Tapi sudah mulai bisa ya beberapa hari belakangan ini. Karena konten saya sudah ataupun video-video saya di YouTube sudah di upgrade atau di apa ya. Saya bingung bahasanya kalau di sini Bapak Ibu Saudari. Sudah di AdSense dan lain sebagainya mungkin Bapak Ibu Saudari. Jadi sudah bisa kalau ada orang-orang yang rindu terberkati lewat kehidupan channel Pastor Ndeso, saudara juga bisa mendukung lewat channel yang merah juga. Thank you ya. Tapi kalau saudara mau simple ya lihat saja di video-video saya, itu biasanya saya sematkan kalau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara bisa memberikan BCA atas nama istri saya Angelin dan lain sebagainya. Itu saya selalu sematkan di deskripsi video-video yang saya tampilkan. Saudara bisa lihat di sana ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Saudari, selesai sudah pelayanan Pastor Ndeso pagi hari ini, sampai ketemu ya nanti sore jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya selalu sampaikan kalau saudara mau mendukung pelayanan Pastor Ndeso dengan persembahan, jangan lupa saudara dikomando oleh Roh Kudus yang pertama, yang kedua, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Ndeso setiap waktunya, dan yang ketiga, saudara dan saya sedang berlatih untuk bermurah hati. Maka milikilah salah satu dari ketiga hal ini ketika saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu. Dan ketika sudah diberikan jangan lupa miliki hati yang tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah setiap apa yang dibagikan di channel ini selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya dalam kehidupan keluarga-keluarga saudara dan kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, saya mohon undur diri karena saya harus melanjutkan pelayanan saya selanjutnya di jam 10 pagi nanti, khususnya di ibadah offline kami. Ya, bagi kalian yang ada di daerah Depok, saudara boleh mampir-mampir ya. Kalau sudah ada di daerah Depok, Bapak Ibu Saudari, jam 10 pagi di daerah Depok Timur. Ya saudara, kalau saudara rindu nanti alamat lengkapnya saya bisa kasih untuk saudara dapat beribadah secara offline. Kalau saudara rindu untuk dilayani oleh Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa inbox, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua. Saya mau undur diri. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu nanti sore jam 5 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.